Shalom semuanya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi bahasa Yunani dan dalam waktu beberapa menit ke depan saya akan menjelaskan sedikit materi tentang bahasa Yunani. Saya akan share screen. Oke, baik. Sebelum saya menjelaskan mengenai materi yang akan saya bahas, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Daniel Manurung, NIM saya 21212006, dan channel YouTube saya bernama Daniel Manurung. Dan video ini yang saya record hari ini akan saya upload di channel ini, sehingga bisa ditonton dan bisa kita lihat bareng-bareng sebagai bentuk pembelajaran kita. Oke, baik, hari ini saya akan membahas mengenai 3 pokok pembahasan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai alfabet bahasa Yunani. Yang kedua, present active indikatif. Yang ketiga adalah second declension. Yang pertama, saya akan bahas alfabet bahasa Yunani. Nah, di sini saya sudah menyertakan tabel. Teman-teman bisa lihat di kolom pertama ada huruf kapital, kolom kedua ada nama, kolom ketiga ada huruf kecil, dan kolom keempat ada transliterasi. Huruf bahasa Yunani yang pertama adalah alpha. Huruf kapitalnya seperti ini di kolom pertama, baris kedua. Namanya adalah alpha, huruf kecilnya seperti ini. Transliterasinya dalam bahasa Latin adalah A. Lalu yang kedua adalah beta. Huruf kapitalnya seperti ini. Huruf kecilnya seperti ini, sama seperti B, cuman ada garis bawah, garis lebih gitu ke bawah. Transliterasinya adalah dalam bahasa Latin adalah huruf B. Lalu gamma. Gamma ini huruf kapitalnya seperti R, cuman garisnya kebalik. Kalau R kan biasanya ke kiri, ini mah ke kanan. Huruf kecilnya seperti huruf Y, tetapi bukan Y. Dan transliterasinya dalam bahasa Latin adalah huruf G. Selanjutnya adalah ada delta. Delta ini kapitalnya seperti A, tetapi garis penghubungnya tidak di tengah. Kalau A kan garis penghubungnya di tengah. Ini garis penghubungnya di bawah, jadi seperti segitiga. Huruf kecilnya seperti ini, teman-teman lihat, dan transliterasinya adalah huruf D. Lalu selanjutnya ada epsilon, huruf kapitalnya seperti ini, E kapital, huruf kecilnya seperti ini, dan transliterasinya adalah E pendek. Lalu selanjutnya ada zeta dan eta. Teman-teman bisa lihat dan perhatikan untuk huruf kapital, huruf kecil, dan transliterasinya. Selanjutnya ada theta. Untuk huruf kapitalnya O, tetapi ada kayak strip gitu di tengahnya. Ada huruf kecilnya sama, tetapi lebih terhubung. Stripnya itu terhubung kalau di yang huruf kecilnya. Lalu transliterasinya adalah TH. Lalu ada iota, huruf kapitalnya I, sama kayak bahasa Latin. Huruf kecilnya sama juga, dan transliterasinya adalah I. Lalu ada kappa, lambda, mu, nu, dan si. Teman-teman bisa lihat untuk huruf kapitalnya, teman-teman juga bisa lihat untuk huruf kecilnya, dan demikian juga transliterasinya. Di dalam bahasa Latin, kappa itu adalah K, lambda itu adalah L, mu itu adalah M, nu itu adalah N, si adalah X. Bisa dilihat masing-masing untuk huruf kapital dan huruf kecilnya. Lanjut, huruf kapital selanjutnya adalah omikron. Lalu pi, rho, sigma, tau. Epsilon, pi, si, dan omega. Untuk omikron, transliterasinya adalah dalam bahasa Latin adalah O. Pi adalah P, rho adalah R, sigma adalah S, tau adalah T, epsilon adalah U, pi adalah PH atau F, C adalah CH atau KH, si adalah PS, dan omega adalah O panjang. Untuk huruf kapitalnya teman-teman bisa dilihat dalam kolom pertama, ini merupakan huruf kapitalnya, dan kolom ketiga ini adalah huruf kecilnya dari huruf bahasa Yunani tersebut. Nah, di sini saya memberikan sebuah teks bahasa Yunani yang akan saya baca. Jadi kalau kita udah belajar bahasa Yunani, kita akan bisa membaca teks dalam bahasa Yunani tersebut.
Saya akan coba baca yang pertama dalam PPT saya yang nomor 1. Me peranes edormede duo kitonas, mede upodemata, mede rabdous asios, garho ergates, tes autoestin. Ege delego, ini yang nomor 2. Ege delego, umin noti pas ho ogi zomenos, to adelpo auto, eke ekon enokos estaite crise, os dean ep to adelpo auto. Nah, begitu adalah sebuah contoh kecil untuk membaca teks dalam bahasa Yunani setelah kita mempelajari alfabet bahasa Yunani. Selanjutnya saya akan membahas mengenai present active indikatif. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu present. Present menunjukkan kegiatan yang sedang berlangsung. Lalu aktif menunjukkan subjek yang melakukan kegiatan langsung. Lalu indikatif menunjukkan realitas sebuah kegiatan. Nah, teman-teman bisa lihat dan baca ulang. Untuk present itu menunjukkan kegiatan yang sedang berlangsung, aktif itu menunjukkan subjek yang melakukan kegiatan langsung, dan indikatif menunjukkan realitas sebuah kegiatan. Nah, present aktif indikatif merupakan salah satu kata kerja. Jadi sekarang saya mau bahas mengenai sebuah kata kerja dalam bahasa Yunani, dan tentunya bahasa Yunani Koine. Dalam bahasa Yunani Koine ada 5 unsur verba atau kata kerja. Kata kerja itu ada 5 unsurnya dalam present active indikatif, yakni yang pertama tenses, kedua voice, ketiga mood, lalu yang keempat person, yang kelima adalah number. Kita lihat sama-sama satu persatu elemen ini. Yang pertama adalah tenses. Apa itu tenses? Tenses adalah elemen yang menunjukkan hubungan dengan kegiatan. Dalam sebuah kalimat, tenses ini adalah kata yang menunjukkan hubungan dengan kegiatan. Lalu voice adalah elemen yang menunjukkan hubungan subjek dengan kegiatan. Mood adalah elemen yang menunjukkan hubungan kegiatan dengan realita. Lalu person adalah elemen yang mengenai yang pertama, subjek yang sedang berbicara atau orang pertama. Lalu kedua, subjek yang diajak bicara atau orang kedua. Lalu ketiga adalah subjek yang dibicarakan atau orang ketiga. Lalu unsur yang kelima adalah number. Number adalah elemen yang menunjukkan apakah subjek itu tunggal atau singular atau jamak plural. Jadi dalam bahasa Yunani Koine dalam konteks kata kerja itu terdapat subjek dan itu kita bisa identifikasi itu menunjukkan dia singular yaitu tunggal atau jamak atau plural. Jadi tunggal itu singular, jamak itu plural. Begitu teman-teman. Nah, karakteristik verba PAI atau present active indikatif dapat dilihat dari akhirannya. Nah, untuk number, tadi kan number itu ada singular dan plural. Nah, untuk mengetahuinya, kita bisa lihat akhirannya. Untuk orang pertama, singular, itu akhirannya O. Orang kedua, plural, singular, itu adalah ACE. Akhiran katanya. Lalu akhiran ketiga untuk singular adalah A. Lalu kita beralih ke plural. Orang pertama dalam plural adalah berakhiran omen. Lalu orang kedua plural adalah et. Dan orang ketiga plural adalah osi atau osin. Bisa osi, bisa osin. Nah, kita belum beranjak ke tabel samping. Di sini saya memberikan sebuah contoh kata dari kata I drink dalam bahasa Inggris. Dan bahasa Yunani adalah pino. Nah, kita bisa lihat yang pertama ini, dan saya sudah kasih warna merah untuk akhiran-akhirannya, supaya memudahkan kita untuk mengetahui akhiran dalam sebuah kata tersebut. Nah, di sini yang pertama dari singular, berakhiran kata O. Dari pino berarti I drink. Nah, teman-teman saya kasih tahu dulu bahwa singular pertama itu adalah I drink, I. Lalu singular kedua adalah you. Orang ketiga singular adalah he, she, atau it is. Lalu orang pertama plural adalah we. Orang kedua plural adalah you. Dan orang ketiga
plural adalah they. Jadi semisal dapat akhiran, misalkan ada kata yang berakhiran et, nah berarti dia adalah you dalam number plural begitu. Lalu misalkan ada akhiran yang berakhiran is, berarti you. Walaupun kita dapat di kamus di kamus artinya adalah I. Misalkan di sini saya mengambil dari kamus, contohnya itu pino, itu di kamus itu I drink. Tetapi ketika sudah berakhiran pineis, berarti sudah you are drink. Mengapa demikian? Kita lihat akhirannya. Is itu menunjukkan orang kedua singular, dan orang kedua singular itu adalah you. Jadi bukan pakai I lagi, tetapi menggunakan you. Karena sudah berbeda, karena ditentukan oleh akhirannya. Begitu juga dengan orang ketiga singular, teman-teman bisa dilihat untuk orang ketiga singular adalah he, she, atau it is. Nah, jadi berarti ya kita tinggal rubah saja dari I drink menjadi he atau she atau it is drink. Lalu untuk plural, orang pertama adalah we dengan akhiran omen. Jadi kalau ada kata pinomen berarti we are drink. Kalau ada kata pinete berarti you are drink. Kalau dengan kata pinosi atau pinosin berarti they are drink. Gitu. Nah, di sini saya akan memberikan contoh parsing. Nah, contoh parsing dalam present active indikatif itu sebagai berikut. Saya memberikan satu contoh dalam kata Yunani yaitu pempei. Pempei. Nah, di sini saya masih kasih warna merah biar kita gampang untuk mengidentifikasi akhirannya. Nah, untuk kita parsing kata tersebut, kita harus menentukan elemennya. Elemennya tadi ada tenses, voice, mood, person, dan number. Lalu di bawahnya ini, di bawah number ini, saya kasih kasih tahu ini terjemahannya dalam bahasa Inggris. Karena kalau saya tunjukkan kamusnya akan agak susah begitu. Nah, jadi kita tentukan tensesnya apa, voice-nya apa, mood-nya apa, person-nya apa, number-nya apa. Tensesnya adalah present. Setelah saya parsing, saya temukan tensesnya adalah present, voice-nya aktif, mood-nya indikatif. Lalu person-nya, kita lihat bagaimana kita bisa tahu bahwa person-nya adalah orang ketiga. Di sini saya dapat orang ketiga. Loh, dari mana saya bisa tahu itu orang ketiga? Dari akhirannya. Kita lihat di tabel di sampingnya. Akhiran A di sini itu menunjukkan adalah orang ketiga singular. Berarti kita bisa dapatkan bahwa personnya adalah orang ketiga, numbernya singular. Dan karena saya sudah cari di kamus, artinya dari kata pempo itu adalah I send. Nah, baru kita bisa mendapatkan hasil present active indicative third singular dari kata pempo yang artinya adalah he, she, he atau she atau it is sent. Mengapa enggak I send? Mengapa kok jadi he sent atau she sent? Karena akhirannya tadi menunjukkan bahwa itu adalah orang ketiga singular. Jadi bukan I lagi. Kalau I itu kan satu singular. Nah, di sini saya menambahkan lagi beberapa contoh, teman-teman. Dari parsing kata estiomen. Nah, di sini saya sudah tidak memberikan warna merah lagi supaya kita bisa identifikasi dengan tingkatan yang lebih agak susah gitu. Dari kata estiomen, kita tentukan lagi tensesnya, voice, mood, person, number, lalu kita cari artinya di kamus, lalu baru kita bisa mendapatkan hasil parsingan. Di sini saya menentukan tensesnya adalah present, voice aktif, mood, dan moodnya adalah indikatif. Tenses itu apa, voice itu apa, mood itu apa, tadi sudah saya bahas di belakang. Nah, person, saya bisa menemukan bahwa kata ini adalah person dalam kata ini adalah orang pertama. Dari mana saya bisa tahu? Dari akhirannya. Di sini ada akhiran omen. Omen itu orang pertama. Di numbernya adalah plural. Karena kalau kita lihat tabel samping ini, kita akan menemukan bahwa omen itu adalah orang pertama
plural. Sehingga kita bisa masukkan atau bisa kita kategorikan person ini sebagai orang pertama, numbernya adalah plural. Dan artinya adalah I eat. Nah, lalu bisa kita mendapatkan hasil parsingan PAI atau present active indikatif first plural dari kata STO, we are it. Mengapa bukan I eat lagi? Karena dari akhiran tersebut kita bisa tahu bahwa ini bukan orang pertama, tetapi bukan orang pertama singular, tetapi orang pertama plural. Jadi pakai we, bukan I. Lalu selanjutnya sama dengan yang tadi, ini parsing kata UPA GT. Nah, ini akhirnya udah kelihatan banget bahwa ini adalah akhirnya ET. ET itu termasuk ke dalam orang kedua plural. Nah, sama halnya langkah-langkahnya kita tentukan tensesnya, voice, mood, person, number, lalu kita cari artinya di Google, di kamus, lalu bisa kita mendapatkan hasil parsingannya. Lalu setelah kita mendapatkan orang tensesnya adalah present, voice-nya aktif, mood-nya indikatif, person-nya adalah orang kedua karena dia adalah akhiran kedua dari plural, dan kita dapatkan artinya di kamus itu adalah I go away. Lalu baru kita bisa mendapatkan hasil bahwa hasil parsingannya adalah present active indikatif second plural dari upago, you go away. Jadi mengapa bisa jadi you, mengapa enggak I? Karena kan akhiran et itu menunjukkan orang kedua plural, dan orang kedua plural itu adalah you, gitu. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai kata benda dalam bahasa Yunani Koine. Nah, setiap kata benda dalam bahasa Yunani terdiri dari tiga bagian, yakni case, gender, dan number. Apa itu case? Case adalah fungsi kata benda, yakni benda dengan hubungan, hubungannya dengan kata-kata dan dalam kalimat. Lalu gender adalah kata benda bahasa Yunani terdiri dari tiga jenis, yaitu maskulin, feminim, dan neuter. Lalu ada number, adalah kualitas kata benda yang menunjukkan apakah ia tunggal atau singular, atau jamak, atau yakni plural. Nah, kata benda dalam bahasa Yunani itu dikategorikan menjadi tiga, yaitu yang disebut dengan desklensi, teman-teman. Ada tiga desklensi 1, 2, dan 3 kalau nggak salah. Dan desklensi kedua dipelajari lebih awal karena lebih mudah. Dan di sini saya akan membahas yang kedua, yakni second declension. Nah, dalam kata benda kedua atau kategori yang kedua di second declension itu terdiri dari dua gender, yakni maskulin dan neuter. Dan kita akan lihat bareng-bareng untuk akhiran di gender maskulin. Nah, di sini di tabel saya sudah sediakan di kolom pertama adalah case, kolom kedua singular, number singular maksudnya dari gender maskulin. Lalu kolom ketiga ada plural, lalu kolom keempat ada translation atau terjemahan, lalu ada fungsi dasar dari akhiran tersebut. Nah, yang pertama nominatif. Nominatif akhirannya adalah os untuk singular, oi untuk plural. Nah, terjemahannya adalah a atau de. Nah, penggunaan kata a atau de ini tergantung artikel yang mengikutinya. Kalau dalam kalimat ada artikel yang mengikutinya, berarti pakai de. Kalau tidak ada artikel yang mengikutinya, pakai a. Dan untuk fungsi dasarnya adalah sebagai subjek. Lalu kita bisa lihat akhiran-akhiran selanjutnya. Untuk genetif singular akhirannya o, genetif plural akhirannya on, dengan terjemahan of dan fungsi dasar deskripsi. Lalu ablatif sama akhirannya o dan pluralnya juga akhirannya on juga. Terjemahannya adalah from, fungsi dasarnya separasi. Untuk datif, lokatif, instrumental akhirannya sama nih, o semua yang singular. Plural juga sama, ois. Nah, terjemahannya berbeda. Walaupun ini tadi akhirannya sama, terjemahannya berbeda. Yang datif itu to atau for, lokatif in, instrumental itu with atau by. Dengan fungsi dasar datif itu persepsi,
lokatif itu lokasi atau posisi, instrumental itu sarana atau alat. Nah, jadi bagaimana kalau kita mau parsing, terus kita mendapatkan akhiran yang sama? Kan ribet. Nah, jadi untuk menentukan kita pakai datif, lokatif, atau instrumental, kita bisa lihat konteks dari dalam kalimat tersebut. Jadi kata tersebut mau menunjukkan apa? Mau menunjukkan resepsi kah? Mau menunjukkan lokasi atau posisi atau sarana atau alat? Misalkan mau menunjukkan lokasi, ya berarti kita pakai lokatif. Karena apa? Karena tergantung konteksnya. Kalau konteksnya menunjukkan lokasi, yang pas ya berarti pakai yang lokatif, yang menunjukkan lokasi. Fungsi dasarnya untuk menunjukkan lokasi atau posisi. Lalu selanjutnya adalah akusatif. Untuk singular akhirannya on, untuk plural akhirannya aus. Terjemahnya a atau the. Fungsi dasarnya untuk objek langsung. Lalu ada vokatif, akhirannya yang singular akhirannya dan plural akhirannya oi. Dan terjemahnya adalah o, fungsi dasar seruan. Nah, di sini saya memberikan sebuah contoh dari kata agopos. Agopos ini adalah love atau bisa dibilang cinta begitu. Nah, dari akhiran tadi kita kan udah belajar ini apa akhirannya singular case nominatif itu akhirannya adalah os. Jadi agopos translationnya atau terjemahnya adalah a atau the love. Bisa pakai a love atau the love. Tergantung kalau ada artikel biasanya pakai the love. Lalu yang plural dengan akhiran oi jadi agapoi itu terjemahnya adalah the love. Lalu singular kita lihat yang singular akhiran o untuk case genitive terjemahnya adalah of the love. Lalu yang plural dari kata agopon terjemahnya adalah of the love. Nah, terus begitu ke bawah sama kita lihat saja akhirannya dan fungsi katanya sebagai apa. Nah, misalkan fungsinya from akhiran o itu berarti from the love. Akhiran o itu untuk yang datif to atau for berarti to atau for the love. Kalau akhiran o yang lokatif itu in berarti in the love. Kalau yang instrumental dengan akhiran o itu terjemahnya adalah with berarti ya with the love gitu. Sama juga dengan plural. Selanjutnya akhiran neuter. Tadi kan akhiran maskulin nih. Sekarang di akhiran neuter. Yang pertama di kolom pertama ada case, kolom kedua singular, kolom ketiga plural, kolom keempat translation atau terjemahan. Lalu ada fungsi dasar. Kita lihat akhiran untuk case nominatif dengan gender number singular, akhirannya on, yang plural adalah a. Itu terjemahnya adalah a atau the. Fungsinya sama, subjek. Begitu juga dengan genetif ablatif, akhirannya sama, o, plural akhirannya on. Terjemahnya of untuk genetif, from untuk ablatif. Dengan fungsi dasar genetif sebagai deskripsi, ablatif sebagai separasi. Lalu datif lokatif instrumental akhirannya sama, o untuk singular, ois untuk plural. Dengan terjemahan to atau for untuk datif, lokatif in, instrumental terjemahnya with atau by. Dengan fungsi dasar resepsi, lokasi, dan sarana. Lalu akusatif dan vokatif akhirannya on, sama. Dan untuk akusatif vokatif di plural akhirannya a. Dengan terjemahan a atau the untuk akusatif dan vokatif adalah o. Di akusatif adalah objek langsung untuk fungsi dasarnya, lalu vokatif adalah seruan sebagai fungsi dasarnya. Kita lihat di contoh kata. Di sini saya mengambil contoh kata karpon, karpo adalah fruit atau buah. Nah, di singular karpon dengan akhiran on itu bisa dipakai a atau the fruit. Lalu kedua genetif karpo itu adalah of the fruit. Lalu sama ablatif juga, cuman fungsinya berbeda. Ini adalah from the fruit. Walaupun akhirannya sama, tetapi berbeda ya, berbeda ininya terjemahannya. Karena tergantung
ini apa fungsi dasarnya sebagai apa. Datif lokatif instrumental sama carpo, tetapi fungsinya berbeda. Yang datif to atau for, yang lokatif in, instrumental with atau by, dan dilanjutkan dengan kata the fruit untuk menunjukkan carpo itu adalah fruit. Akusatif dan vokatif akhirnya on, tetapi berbeda. Yang akusatif adalah a atau the fruit, yang vokatif adalah fruit doang. Lalu kita beralih ke plural. Plural ini yang pertama dengan akhiran a, carpa, dengan terjemahan the fruit. Lalu selanjutnya genetif ablatif di plural itu akhirannya on dengan terjemahan of the fruit. Lalu ablatifnya adalah from the fruit. Nah, teman-teman bisa lihat selanjutnya sama dengan yang maskulin tadi, sama dengan singular ini, begitu juga dengan plural ini sama halnya atau sama penjelasannya. Nah, dalam kata benda terdapat juga artikel. Kan saya tadi sudah sampaikan bahwa di kata benda itu ada ini apa? Ada artikelnya. Nah, artikel ini biasanya diterjemahkan dengan terjemahan the. Nah, misalkan ada kata o atau to dalam bahasa Yunani, atau to, ton, to, tois, ton, ta, ta. Nah, itu merupakan kata dalam bahasa Yunani yang merupakan artikel. Sama, dia punya case, punya number, punya gender. Ada nominatif, genetif, ablatif, datif, lokatif, instrumental, dan akusatif. Gendernya ada maskulin, neuter, dengan number singular atau plural, ya sama. Ini merupakan akhiran dari artikel di berbagai ini case dan gendernya numbernya masing-masing gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai parsing. Yang pertama kita akan mencoba mau parsing kata. Nah, yang pertama saya mengambil contoh dari kata Basileo. Nah, untuk kita parsing, kita tentukan dulu case-nya apa, gendernya apa, dan numbernya apa. Nah, setelah saya temukan, di sini saya menemukan bahwa case-nya adalah nominatif. Gendernya maskulin, numbernya singular. Lalu kita bisa simpulkan adalah NNMS. Dari mana kita bisa tahu bahwa case-nya nominatif, gendernya maskulin, numbernya singular? Balik lagi kita lihat tabel tadi, dan kita akan menemukan bahwa akhiran os itu masuk di case nominatif, gender maskulin, dan numbernya singular. Sehingga saya bisa simpulkan ini, NNMS. Begitu. Dengan artinya adalah a atau the king. Tergantung ada artikel atau enggak. Gitu. Lalu kata selanjutnya adalah dari kata liton. Nah, ini case-nya nominatif, gendernya neuter, numbernya singular. Nah, saya bisa simpulkan NNS. Mengapa? Karena akhiran on di dalam tabel yang sudah saya jelaskan tadi itu masuk di case-nya nominatif, gendernya neuter, dan numbernya singular. Sehingga bisa saya simpulkan seperti ini. Dengan arti adalah a atau the stone. Berbeda dengan misalkan case-nya bukan nominatif. Misalkan ablatif, ya berarti bukan a atau the stone, bisa berbeda tergantung dengan case-nya, dengan gendernya, dan numbernya begitu. Untuk stone itu dalam bahasa Indonesia artinya adalah batu. Oke, selanjutnya yang terakhir saya mau kasih penjelasan mengenai contoh parsing kalimat dalam bahasa Yunani Koine. Dari kata yang pertama, dari kata blepoton kurion oiko, di sini kita akan parsing satu persatu, teman-teman. Kita akan parsing satu persatu kata demi kata. Yang pertama dari kata blepo. Blepo ini akhirannya o, berarti dia masuk di present active indicative yang saya jelaskan tadi. Saya sudah jelaskan bagaimana parsingnya, dan itu adalah IC terjemahannya. Atau saya dapat hasil akhir adalah IC. Lalu kata ton itu merupakan artikel, dan saya tuliskan ACCMS. Ini artinya adalah akusatif maskulin singular. Ingat urutannya adalah case, gender, dan number. Jangan lupa.
Berarti yang saya tuliskan di sini ART, ACCMS adalah case, number, dan gender. Case-nya akusatif, gendernya maskulin, dan numbernya singular. Itu artinya the. Lalu selanjutnya ada kurion, itu n. N ini untuk menunjukkan bahwa dia adalah kata benda. ACCMS, berarti akusatif, maskulin, singular. Case-nya akusatif, gendernya maskulin, dan numbernya singular. Dari mana saya bisa tahu? Itu kita bisa lihat di akhirannya. Akhirannya kan ini, akhirannya adalah on. Kita lihat di tabel tadi. Tabel tadi menunjuk setelah saya tahu akhirannya on dan saya lihat ternyata dia masuk di akusatif, maskulin, singular. Begitu juga dengan to, oiko, kita lihat akhirannya dan kita bisa tahu itu masuk di kata apa, masuk di case-nya apa, gendernya apa, dan numbernya apa. Setelah itu kita lihat artinya di kamus. Setelah kita tahu, kita dapat artinya, kita satukanlah menjadi sebuah kalimat. Nah, di sini saya mendapatkan sebuah kalimat yaitu I see the Lord house. Lalu kalimat yang kedua, saya mencoba parsing di kata yang kedua dengan kalimat blepei ho matetes ton propeten te ecclesia. Sama halnya dengan yang pertama tadi, parsing kata per kata. Satu kata kita parsing, kata lanjutnya kita parsing. Yang pertama dari kata blepei, ini adalah akhiran e, berarti di pertama present aktif indikatif, dan di sini saya mendapatkan he, she, it, is, she. Lalu kata who berarti itu adalah artikel dengan terjemahan the. Lalu selanjutnya teman-teman bisa ini terus apa temukan atau kita gali dia masuk case-nya apa, kata dalam bahasa Yunani tersebut case-nya apa, gendernya apa, dan numbernya apa. Kalau tone ini berarti dia masuk di artikel. Terus kalau kita lihat di sini di bawah ini ada ecclesia. Ecclesia ini dia masuk di nouns instrumental feminim ini apa? Singular. Nah, teman-teman bisa lihat itu di sesuai dengan akhiran mereka masing-masing begitu, teman-teman. Nah, setelah teman-teman dapat, kita juga dapat terjemahannya dari kamus, kita lihat artinya, baru kita satukan menjadi sebuah kalimat. Contohnya di sini saya mendapatkan, setelah saya parsing, saya dapat kalimat kata per kata, saya parsing, dan saya mendapatkan kalimat the disciple sees the prophet in the church. Gitu, teman-teman. Oke, sekian saja pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Semoga pembelajaran hari ini boleh menjadi apa ya, menjadi sumber pengetahuan bagi kita masing-masing bareng-bareng. Dan terima kasih sudah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.